Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini diberkati Tuhan, amin ya. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya saya ucapkan Happy Sunday buat kita semua. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Walaupun kami berada beribadah di rumah kami masing-masing, tapi Engkau Allah yang dapat menjangkau tidak tanpa terbatas waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di gereja, tapi kami bersatu hati memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Oh berkati kami senantiasa, berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati setiap jemaat, berkati bangsa dan negara Indonesia ini. Kami mulai ibadah hari ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Mari kita memuji Tuhan, kita katakan Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan Segala perkara, dulu sekarang selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang selamanya, kuasanya tak berubah. sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita naikkan satu lagu lagi ya. Kita naikkan penyembahan bagi Tuhan. Kita katakan waktu Tuhan, waktunya yang terbaik bagi kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua
Terima kasih Bapak yang baik Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami alami selama ini Tuhan. Hingga pagi ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kecukupan yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Pagi ini Bapak, kami akan terima berkat firman-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Semuanya Bapak. Kami buka hati kami dalam nama Yesus. Amin. Ya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah membagikan jadwal buat saya untuk membagikan sharing firman Tuhan. Ya, ini adalah hasil komsel. Selama komsel kami saling membagikan firman Tuhan, saling sharing ya, hingga pada ibadah minggu ini saya boleh dikasih jadwal untuk melayani sharing firman Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Topik sharing firman Tuhan pada saat pagi ini ya adalah percaya bukan karena melihat. Ya, percaya bukan karena melihat. Ada tingkatannya, percaya dan melihat dengan mata. Percaya identik dengan iman kita kepada Tuhan. Dan mata jasmani identik dengan akal kita sebagai manusia. Ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, sebab kami hidup hanya karena percaya bukan karena melihat. Ya. Paulus selama pelayanan dia lakukan hanya karena percaya saja. Ya. Sekali lagi dikatakan sebab kami hidup hanya karena percaya saja, bukan karena melihat. Mungkin selama pelayanan dia percaya, ya kalau dia hanya menggunakan mata saja, akalnya saja, ya mungkin kekecewaan yang ada. Tingkatan level kita ketika kita menghadapi masalah hidup, ya, percobaan hidup, bisakah kita mengandalkan Tuhan? Itu yang dinamakan percaya. Iman, percaya identik dengan mengandalkan Tuhan. Ya. Setiap manusia, buat kita semuanya, sesungguhnya Tuhan sudah punya rencana buat kita yang paling baik. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah punya rencana buat kita. Pasti itu. Tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang sudah Tuhan rencanakan buat kita yang terbaik itu? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti ada yang namanya tantangan hidup. Ada yang namanya percobaan hidup. Ya, kenapa? Emang kita di dunia selama kita hidup tak mungkin kita begini-begini saja ya. Tak ada tantangan, nggak ada proses. Tantangan hidup itu pasti ada. Kenapa bisa ada? Karena satu, tantangan hidup kita ada karena satu, Tuhan sedang mendidik kita supaya iman kita, iman percaya kita naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang mendidik kita supaya kita memiliki iman yang sungguh luar biasa kepada Yesus, supaya iman kita semakin baik. Kita melangkah ke titik di mana Tuhan yang sudah tentukan buat kita. Itu proses daripada Tuhan, didikan Tuhan. Tantangan ada karena Tuhan sedang mendidik kita. Dan yang kedua, tantangan yang kita hadapi karena seisi dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat. Bahkan ketika Yesus dicobai di padang gurun, ketika dia berpuasa 40 hari, iblis berkata, seisi dunia ini, segala kekayaannya, segala kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, asalkan engkau mau menyembah aku. Yesus yang adalah Tuhan, Allah yang menciptakan bumi, iblis menawarkan sesuatu yang ada di bumi. Semua kekayaannya, segala kejayaannya akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Tuhan loh itu. Apalagi kita sebagai manusia. Sebab di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Ya. Tetapi dunia dan isinya di bawah kuasa si jahat. Kita milik Tuhan,
Kita milik kesayangannya. Tetapi ingat, kita ada di mana? Kita ada di dunia yang adalah di bawah kuasa si jahat, si iblis. Jadi tak mungkin kita lepas yang namanya, kita bisa lepas dari tantangan yang dari iblis ini. Pasti ada. Bagaimana kita melihat sebagai sebuah tantangan dalam hidup kita? Kita harus melihat bahwa tantangan hidup yang kita alami sebagai proses yang daripada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah hidup, ya, terkadang kita mulai putus asa. Ini sebuah pilihan. Apa yang kita gunakan? Iman percaya kita kepada Tuhan atau akal sehat kita? Ketika kita senang, ketika kita bahagia, ketika kita dapat berkat yang luar biasa, mungkin kita senang hati kita mulai mengatakan Tuhan Yesus baik. Ya, aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan berkat-berkat yang luar biasa itu. Tetapi ketika kita mulai dalam kesusahan, dalam kesulitan, menghadapi jalan buntu, bisakah kita bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita? Ini proses pilihan hidup. Apa yang kita gunakan? Iman kita atau mata jasmani kita? Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Selama kita hidup, laksanakan apa yang wajib kita laksanakan. Kerjakannya apa yang kita kerjakan. Di dalam segala kesulitan, kita kerjakan saja. Tuhan pasti cukupkan di dalam segala hal. Sebab Tuhan mengatakan, apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bahkan di dalam doa Bapa kami mengatakan, ya, di dalam Matius, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Enggak ada tuh dalam firman Tuhan. Berikanlah kami mobil yang bagus. Berikanlah kami rumah yang mewah. No. Tapi firman Tuhan mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di firman Tuhan yang lain mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bunga bakung Tuhan pelihara, bahkan burung di atas pun Tuhan pelihara semuanya ya. Tuhan cukupkan. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Kita bekerja, kita berusaha, cukup. Dan ketika Tuhan memberikan kita lebih berkat yang luar biasa, kita mempunyai mobil mungkin, kita katakan ini berkat daripada Tuhan. Ketika kita memiliki rumah yang luar biasa, kita katakan ini berkat daripada Tuhan. Itu bonus. Itu bonus daripada Tuhan. Dan kalau kita mempunyai berkat yang lebih baik berkat kita daripada teman-teman kita mungkin, ya, berkat Tuhan itu bisa kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Lain dengan kita yang sejak awal ingin kaya, ya, menggunakan mata, menggunakan akal kita, ya, Tuhan yang di belakang, kita di depan. Wah, saya sukses, saya kaya. Bisa-bisa setelah nanti kaya dia lupa dan meninggalkan Tuhan. Bahkan Salomo pernah mengatakan, jika aku miskin, jangan aku berikan kemiskinan yang melebihi kemampuanku untuk menerimanya, sehingga mempermalukan nama Tuhan. Dan Salomo mengatakan, bila aku kaya, jangan melebihi kemampuanku untuk menerimanya, sehingga aku mengutuk Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ada posisi yang pas buat kita. Ya. Tetap lakukan pekerjaan kita. Tuhan pasti memberikan terbaik buat kita. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Ya. Di mana keiman kita ketika kita menghadapi percobaan, ya. Iman 12 pengintai bangsa Israel diuji ketika mereka mengintai bangsa Israel. Ya. Betul-betul diuji. 10 dari 12 pengintai ketika mereka mengintai keliling negeri Kanaan, mereka pulang, 12 pengintai itu. Tetapi 10 dari 12 pengintai, mereka mengatakan yang sesungguhnya bangsa Kanaan. Mereka berkata, bangsa Kanaan ini negerinya
penuh dengan susu dan madu, sangat kaya. Tetapi di dalamnya penduduknya badannya besar-besar. Diduduki oleh bangsa enak yang badannya bagaikan raksasa. Dan jumlahnya sangat banyak. Kita gini kecil. Bila kita menyerang bangsa Kanaan, kita bisa ditelan hidup-hidup. Ayo kita balik saja ke Mesir. Ini iman yang sudah dikalahkan. Ya Bapak Ibu. Setelah dia mengintai, dia membawa kabar yang membuat bangsa Israel tawar hati. Ya. Karena dia melihat dia dengan mata jasmani, dia lupa akan mujizat-mujizat yang pernah Tuhan alami. Selama perjalanan dia dari Mesir ke tanah Kanaan selama 40 tahun, dia lupa hanya karena dia melihat bangsa Kanaan dengan mata jasmaninya. Sehingga dia balik lagi tuh, ada sebagian ya bangsa Israel yang ikut bersama 10 pengintai itu. Ya. Kembali ke negerinya. Kita tidak tahu apa riwayatnya setelah dia kembali ke Mesir. Ya. Apakah dia mati di padang gurun? Apakah dia ditewaskan berperang dengan bangsa lain di padang gurun, atau dia kembali menjadi budak di Mesir? Ya. Di firman Tuhan tidak ada diceritakan. Tetapi 2 dari 12 pengintai itu, Bapak Ibu, Kaleb dan Yosua, betul dia menceritakan apa yang dia lihat dengan matanya. Ya. Bangsa Kanaan, bangsa yang sangat kaya. Negerinya penuh dengan susu dan madu. Bangsanya, orangnya, badannya besar-besar. Diduduki oleh bangsa enak, badannya bagaikan raksasa, dan jumlahnya sangat banyak. Tetapi kita pasti bisa mengalahkannya. Ya. Itu iman Bapak Ibu ya. Iman mengalahkan apa yang dilihat oleh mata. Kenapa bisa Kaleb dan Yosua bisa mengatakan demikian? Karena dia tahu bahwa Kanaan adalah tanah perjanjian. Perjanjian Tuhan, apa yang telah dijanjikan Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya. Si Yosua dan Kaleb boleh melihat kembali ke belakang mujizat-mujizat yang pernah Tuhan alami selama perjalanan dia ke tanah Kanaan. Mujizat-mujizat yang pernah dialami dia ingat kembali. Kalau masa lalu saja Tuhan sudah memberikan banyak mujizat, masa bangsa Kanaan tidak bisa kita kalahkan. Padahal itu adalah tanah perjanjian Tuhan. Apa yang sudah Tuhan janjikan. Ya. Imannya sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kalau melihat dengan mata saja, wah pasti angkat tangan. Apalagi jumlah bangsa Israel sekarang jumlahnya semakin sedikit. Sebab apa? Sebagian bangsa itu kembali ke Mesir. Ya. Mereka mulai menyerang bangsa Kanaan dengan setengah. Tuh di bawah setengah mungkin. Tetapi Kalebnya Yosua meyakinkan bangsa Israel dan juga Musa, kita pasti bisa mengalahkan tanah Kanaan itu, merebut tanah Kanaan itu. Ya. Tinggal selangkah lagi Bapak Ibu. Hanya karena kita menggunakan akal kita, hanya karena kita menggunakan mata jasmani kita, padahal Tuhan, apa yang sudah Tuhan janjikan itu ada di depan kita. Tinggal selangkah lagi kita mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Karena ketakutan, karena terlalu besar masalahnya di depan kita. Ingat, mau balik lagi 40 tahun perjalanan, atau jauhnya sangat jauh sekali, atau tinggal selangkah lagi hanya menghadapi masalah peperangan dengan bangsa Kanaan. Ya. Akhirnya mereka menang menduduki bangsa Kanaan. Karena apa? Karena iman, percaya kepada Tuhan. Ya. Miliki iman seperti Kaleb dan Yosua. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kita yakinkan bahwa iman kita, percaya kita lebih besar dari tantangan hidup kita. Iman kita, percaya kita lebih besar dari masalah hidup kita. Sebab apa? Tuhan di atas. Iman percaya kita di atas.
dan mata jasmani kita, akal kita di bawah. Ini adalah namanya tetap percaya mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jangan kita hitung-hitung masalah hidup kita, ya, dengan mata jasmani kita. Wah, susah hidup saya. Ya, susah, putus asa, angkat tangan. Bisa-bisa kita meninggalkan Tuhan. Ya, kembali ke hidup kita yang lama. Bye-bye Tuhan Yesus. Ya, tetapi ketika kita menghitung-hitung berkat Tuhan, apa saja sih yang sudah Tuhan berikan, mujizat-mujizat apa saja sih yang Tuhan berikan, enggak mesti mujizat yang luar biasa, mujizat yang kecil pun, ya, kita boleh ingat kembali. Kalau hal-hal lalu saja Tuhan sudah memberikan mujizat, ya, apalagi saat ini Tuhan masih memberikan mujizat yang luar biasa kepada kita. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus dibangkitkan, Bapak Ibu, ya, baik murid-murid menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena contohnya, ya, mereka melihat bahwa Yesus bangkit dengan matanya. Murid-murid Yesus semuanya berkumpul di suatu tempat, dan di situ ada Thomas, ya Bapak Ibu. Mereka berkata, Yesus sudah bangkit. Saya melihatnya. Yang lain berkata, Yesus betul sudah bangkit. Saya melihatnya. Tetapi Thomas, apa nih katakan? Sebelum tangan saya mencocokkan, jadi saya mencocokkan ke tangan Yesus yang berlubang paku itu, aku tidak percaya. Ini murid Tuhan Yesus bisa bilang begitu. Ya. Suatu saat hari kemudian, mereka berkumpul juga di suatu tempat untuk bersekutu. Di suatu ruangan, pintu ditutup. Ya. Tiba-tiba ada Yesus itu di dalam. Dia datang kepada Thomas. Ya. Thomas, ini aku, ini tanganku. Cocokkanlah jarimu ke tanganku yang berlubang paku ini. Di situ Thomas baru percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 29 mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jangan sampai iman kita seperti Thomas, ya. Lihat dulu dong mujizatnya, lihat dulu dong, buktikan dulu dong, ya. Baru saya percaya. Iman Thomas terkadang ada di dalam kita. Minta bukti dulu, ya. Minta bukti dulu baru saya percaya. Firman Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Iman, meskipun tantangan di depan bangsa Kanaan sangat besar, ya, tidak mungkin dikalahkan. Tetapi Yosua dan Kaleb, dia boleh melihat ada mujizat Tuhan. Tanah perjanjian pasti dikalahkan, ditaklukkan karena ada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan, ya. Kondisi saat ini mungkin sangat sulit. Tetap andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan mata kita, kekecewaan yang ada. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Demikian sering firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya, kita saling membagikan saja. Sesuai dengan firman Tuhan, topik malam pagi ini. Percaya bukan karena melihat. Saya rindu menyanyikan pujian ini, penyembahan ini, ya. Kami tetap percaya Tuhan, mengandalkan Engkau di atas segalanya. Kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, sebab Engkau memberikan apa yang tidak pernah kami bayangkan. Mata kami terbatas, tetapi kuasa-Mu sungguh luar biasa, Bapak. Tak ada batasnya Tuhan. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin Tuhan. Kau teguhkan hatiku,
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu nyata di dalam hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan kami iman-Mu, Tuhan. Tingkatkan iman kami, Bapa. Tingkatkan iman percaya kami kepada Engkau. Naikkan level iman kami kepada-Mu, Yesus. Kami boleh mengedepankan Engkau. Biarkan Engkau semakin besar dan kami semakin kecil, Tuhan. Apa yang kami gunakan dengan mata jasmani kami, yang ada adalah kekecewaan, kebimbangan, ketakutan, bahkan kami bisa meninggalkan Engkau. Tetapi ketika kami menghadapi hidup ini dengan iman kami, dengan percaya kami kepada Engkau, Yesus, kami percaya kami akan memperoleh kemenangan seperti bangsa Israel itu merebut tanah Kanaan, Tuhan. Itulah iman yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kau membuka jalan bagi kami ketika kami menghadapi jalan buntu, Tuhan. Karena kami memiliki iman mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, Bapa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan dilayani oleh Bapak Gembala selanjutnya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum itu kita mau naikkan, ya Tuhan, aku percaya. Ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang mengucap syukur buat firman-Mu, ya Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak melihat Engkau nyata dan menolong kami dan memberkati kami dan membela dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Di rumah kami masing-masing maupun dimanapun yang mendengarkannya, kiranya memberkati mereka, ya Tuhan. Urapi yang melayani firman-Mu, Tuhan. Engkau urapi dan pakai, berikan hikmat dan marifat daripada-Mu. Urapi dengan Roh Kudus yang melayani firman-Mu. Yang juga kami sekalian yang terlibat dalam melayani, Tuhan berkati itu musik dan kami semua. Jemaat-Mu dan usaha pekerjaannya Tuhan berkati. Keluarga mereka Tuhan berkati. Usaha mereka Tuhan berkati. Walaupun situasi kondisi pandemi
oh Tuhan COVID-19. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya marilah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, di rumah kita masing-masing, kita berjarak, tidak dibatasi oleh jarak. Tuhan ada dekat dengan kita semua. Di tempat saudara dan tempat kami semua, Allah hadir. Sebab itu dengan percaya yakin angkatlah tanganmu dan bukalah hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertai dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus Putranya yang tunggal, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan menaungi dan menolong kita mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk dalam kerajaan yang penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dengan percaya kita katakan,